Baik, sekarang adalah narasumber yang terakhir, Bu Deni. Sabar menunggu ya, Bu. Jadi, narasumber terakhir kita adalah Ibu Deni Wijayanti. Beliau adalah CEO dari Payu Payu, yang juga nanti akan berbagi informasi terkait mengenai pengembangan produk Payu Payu ya, Bu ya, terutama pada saat pandemi COVID seperti sekarang ini ya, Bu Deni. Dan juga Bu Deni mungkin bisa ceritakan sedikit terkait mengenai keikutsertaan Ibu di Small Grant yang Gain dan juga JP2GI. Nah, sebelum Ibu memaparkan presentasinya, saya sedikit membacakan kurikulum vitae-nya Bu Deni. Nama Deni Wijayanti. Ya, jabatan beliau saat ini adalah Psikosocial Support dan CEO Payu Payu, dan pendidikan terakhir adalah Psikosocial Support Post Lombok Earthquake ya, Bu ya? Iya. Betul, Bu? Ya. Betul. Agak awam buat saya, Bu. Agak awam buat saya. Nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol tentang hal ini ya, Bu ya. Baik, Deni nanti akan menyampaikan materi mengenai inovasi dan bisnis untuk perbaikan gizi masyarakat. Silakan Bu untuk waktu dan Zoom room-nya saya berikan kepada Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Hasanuddin Yasni sebagai pembina JP2GI, yang terhormat Pak Sun An Hadi sebagai Ketua JP2GI, dan yang terhormat Ibu Kirana Pritasari, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Saya ucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional. Kemudian ada yang terhormat Ibu Artati Widiarti selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya juga ucapkan selamat Hari Ikan Nasional dan selamat atas pencapaian rekor muri yang baru diterima siang hari ini ya Ibu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang masih setia bersabar sampai dengan sore hari ini bersama-sama kami di webinar Kusuma yang diselenggarakan siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana selaku moderator yang sudah memandu acara pada kesempatan saat ini. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Ana mengenai profil saya, jadi saya mau menyampaikan mengenai inovasi dan bisnis untuk perbaikan gizi masyarakat. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan latar belakang dari Payu-Payu itu sendiri. Jadi saya berawal dari, Payu-Payu ini berawal dari keterlibatan saya sebagai relawan di Psikosocial Support pada saat gempa Lombok tahun 2018. Di sana saya melihat banyak sekali anak-anak dan ibu hamil yang kurang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Kemudian saya bersama dengan Journey Home Foundation, kami berinisiatif untuk memberikan makanan tambahan kepada mereka, makanan siap saji, tapi tetap memperhatikan nilai gizi. Akhirnya kami sampai di keputusan bahwa kami memberikan ikan kering ya, yang kami olah, yang saya olah sendiri, saya mengolahnya ikan wader crispy. Karena itu adalah satu pilihan yang murah, yang kami bisa mendapatkan itu dalam jumlah yang besar, sehingga kami bisa memberikan juga dalam jumlah yang lebih banyak kepada para penyintas. Kemudian bisa langsung dikonsumsi gitu ya, dan anak-anak pun juga lebih bisa mengkonsumsinya. Kemudian kami juga memberikan hal tersebut pada saat ada banjir di Makassar, kemudian ada juga tsunami yang ada di Palu, juga banjir di Sentani pada saat itu. Berawal dari sana, Bapak dan Ibu, kepedulian saya terhadap bagaimana anak-anak itu memerlukan asupan nutrisi yang cukup gitu ya, dan ikan menjadi salah satu pilihan saya. Maka itu adalah menjadi dasar buat kami mendirikan Payu-Payu. Boleh next, Mas Bagus? Payu-Payu memiliki visi menjadi perusahaan makanan yang sehat, yang bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas, aman, halal, dan dapat menjadi makanan sehat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan global secara keseluruhan ya pada umumnya ya. Kemudian misi kami adalah kami bekerja sama dengan para influencer ya untuk membantu mengedukasi masyarakat
bahwa olahan makanan sehat pun itu memiliki cita rasa yang nikmat. Tadi kalau misalnya kita mendengar bahwa orang-orang kebanyakan susah makan ikan karena mungkin baunya atau mungkin pengolahannya yang kurang tepat seperti itu. Jadi kami melalui Payu-Payu kami mendapat mengedukasi bahwa makanan sehat itu juga nikmat, enak untuk dikonsumsi. Tujuan kami adalah membuat makanan sehat dengan cita rasa yang enak, yang lebih banyak lagi dan melakukan eksperimen-eksperimen dan training-training untuk membuat produk-produk kami semakin berkualitas dan bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak masyarakat Indonesia meningkatkan nilai gizi mereka. Lanjut. Kemudian berawal dari sana juga kami membuat produk dari olahan bahan pangan lokal. Memutuskan untuk memakai ikan gabus ya, karena ikan gabus itu memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Kenapa kita memilih ikan gabus? Karena pada saat itu saya, Payu-Payu, dan Journey Home Foundation memiliki sebuah program. Programnya adalah 1000 Cookies for Happiness. Jadi 1000 cookies yang berasal dari ikan gabus yang gluten free, kemudian berbahan dasar juga kami menggunakan gula aren gitu ya, sehingga aman. Program ini kami khususkan pada saat itu untuk anak-anak istimewa kita, anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mereka tidak memiliki kesempatan di dalam mendapatkan gizi yang cukup. Sehingga kami mengadakan program tersebut ke 10 kota seharusnya, tapi karena pandemi kami hanya bisa menjalankan di 4 kota, yaitu Surabaya, Bandung, Lampung, dan Malang. Dari hasil yang kami berikan program-program tersebut ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik gitu kan dari berbagai macam komunitas, sehingga kami semakin bersemangat untuk bisa memberikan nilai-nilai gizi yang lebih sampai dengan ke masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat yang bisa menikmati gizi dari ikan itu tidak hanya dari masyarakat premium kelas menengah ke atas, tapi bisa rata sampai dengan masyarakat dari orang-orang yang memang kurang punya kesempatannya untuk mendapatkan nilai gizi yang baik gitu, yang punya nilai gizi yang cukup. Dari cookies ikan gabus tersebut, inovasi tersebut, Payu-Payu mendapatkan kesempatan mengikuti iPlan Food Challenge yang diadakan oleh GAIN pada tahun 2019 awal, dan kami terpilih menjadi 20 finalis terbesar. Kami sangat beruntung dan kami sangat berterima kasih kepada GAIN yang pada saat itu memberikan support di dalam hal nutrisi kepada kami. Jadi nutrition fact yang diberikan terhadap cookies ikan gabus tersebut, ya kami mengetahui dengan pasti kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Kami jadi semakin yakin bahwa apa yang kami berikan kepada masyarakat itu memiliki nilai gizi yang baik. Dan ikan gabus ternyata banyak sekali membantu untuk anak-anak yang tadi saya sampaikan, bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut dia memiliki imunitas yang baik seperti itu. Kemudian lanjut, Mas Bagus. Nah ini kenapa ikan gabus ini adalah pilihan-pilihan kenapa kami memutuskan membuat cookies ikan gabus. Jadi manfaatnya mereka memang pembentukan dan perubahan otot gitu, pertumbuhan otot, mempercepat penyembuhan luka dan sebagainya. Ini salah satu yang menjadi keputusan kami kenapa ikan gabus yang kami olah. Dilanjut lagi Mas Bagus. Ini bentuknya salah satunya ada dokumentasi-dokumentasi kami. Jadi kami masuk ke anak-anak sekolah-sekolah inklusi gitu ya untuk membagikan cookies ikan gabus ini secara free kepada mereka. Ini kami Journey Home dan donatur terima kasih yang support yang diberikan kepada kami sehingga Payu-Payu bisa memberi yang terbaik sesuai dengan visi dan misi yang kami berikan. Lanjut Mas Bagus. Cookies ikan gabus ini juga yang kemudian membawa kami mengenal JP2GI. Kami Payu-Payu mendapat kesempatan yang selanjutnya gitu ya, memenangkan Small Grant, salah satu pemenang Small Grant JP2GI. Dari hasil kemenangan tersebut ya, kami mendapat mentoring bisnis. Selain mendapatkan hibah yang tadi sempat diceritakan sama Pak Sunan, itu kami mendapatkan fasilitas mentoring bisnis. Saya berterima kasih kepada JP2GI dan tim mentoring JP2GI yang membantu Payu-Payu
berinovasi lebih lanjut, memiliki produk-produk yang lebih bervarian, kemudian memiliki kemasan-kemasan produk yang lebih cantik sehingga pendistribusiannya pun lebih aman nyampe di konsumen, kemasannya lebih menarik sehingga membuat ketertarikan khusus kepada konsumen di dalam mengkonsumsinya. Sekarang kita masuk ke dalam bisnis, kenapa bisnis itu perlu inovasi? Sebuah bisnis, sebuah produk itu memiliki usia produk. Di mana usia produk itu ada perkenalan produk, kemudian ada pertumbuhan produk, ada kedewasaan produk, dan ada penurunan produk. Bapak Ibu mungkin mengenal salah satu merek handphone yang dulu dikenal sebagai handphone sejuta umat. Kalau Bapak Ibu mengenal handphone tersebut berarti usia kita sama ya, bukan lagi usia-usia lama gitu ya. Kenapa merek tersebut tidak bisa eksis sampai dengan sekarang? Karena mereka terlambat di dalam berinovasi. Mereka terlambat, mereka lengah terhadap kompetitor-kompetitor yang ada di lingkungan mereka. Mereka terlena gitu ya, terlena dengan sudah baik kok, sudah bagus gitu, nggak usah perlu lagi untuk bisa melakukan improvement terhadap satu produk. Nah ini yang diwaspadai ya Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, bahwa ada usia produk yang harus kita perhatikan di sana. Kenapa perlu inovasi? Ada 4 hal tadi. Jadi saya ulangin, ada perkenalan produk, ada pertumbuhan produk, ada kedewasaan produk, dan ada penurunan produk. Di mana kita harus melakukan inovasi? Inovasi kita lakukan pada saat di titik antara pertumbuhan dan kedewasaan produk. Supaya pada saat kita ada di titik jenuh mulai turun, itu kita sudah melakukan inovasi yang baru. Seperti yang saya lakukan dari hasil mentoring, terima kasih sekali lagi untuk JP2GI. Mas Bagus mungkin bisa di video yang inovasi produk bisa diputar. Saya minta waktunya untuk beberapa detik. Jadi inovasi penting ya Bapak Ibu, karena inovasi itu membantu sekali. Ini adalah salah satu video inovasi produk kami. Dari kemasan yang lama menjadi kemasan yang baru, kemudian ada pertambahan dari kukis ikan gabus, kemudian menjadi abon ikan gabus tambahannya. Ada sambalnya macam-macam isinya. Oke. Oke. Terima kasih Mas Bagus. Jadi inovasi selain kita di kemasan produk, itu juga di penambahan varian produk ya Bapak Ibu ya. Dari kukis ikan gabus, kemudian kami mengembangkannya ke abon ikan gabus, di mana abon ikan gabus sangat mudah untuk langsung dikonsumsi. Kalau tadi dari Ibu Artati ya yang menyampaikan bahwa sebenarnya anak-anak usia 6 bulan pun itu sudah mulai bisa mengkonsumsi ikan. Nah, kami mengolahnya sebagai abon supaya bisa dinikmati mulai dari untuk anak-anak, mulai balita gitu ya. Jadi anak-anak pun bisa mengkonsumsi ikan dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian kami ada sambal. Sambal ini mungkin tidak menambah nilai gizi secara langsung ya untuk kita, tetapi meningkatkan gitu ya, meningkatkan nilai rasa, cita rasa, kenikmatan pada saat kita makan. Bapak Ibu setuju ya kalau misalkan kebanyakan masyarakat kita ini kalau makan nggak pakai sambal itu kurang gimana gitu. Nah, kemudian kami mengolah sambal itu yang di dalamnya juga ada olahan-olahan laut, ada cumi, ada ikan asap raw asap, kemudian di dalamnya juga ada ikan kelotok ya, ikan kelotok itu adalah ikan asin seperti itu. Jadi kami mengolahnya menjadi makanan-makanan yang siap saji, yang bisa langsung dikonsumsi sampai dengan ke masyarakat Indonesia yang dengan secara luas seperti itu. Jadi memang inovasi-inovasi tersebut yang membantu kami, hasil dari mentoring tersebut yang membantu kami meningkatkan penjualan-penjualan kami bisa lebih
banyak lagi memberikan manfaat terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya, supaya mereka juga bisa mendapatkan nutrisi gizi yang cukup. Nah, dari sana mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama bergabung di dalam JP2GI, yang tadi Pak Sunan sudah menjelaskan bahwa apa saja yang ada di dalam JP2GI, hal-hal apa saja yang di dalamnya kita bersinergi bersama, berjejaring bersama, mulai dari produsen, nelayan, kemudian pengolahan, kemudian distribusi. Jadi kami selaku pelaku usaha, saya selaku pelaku usaha Payu-Payu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena mendapat banyak kemudahan dari JP2GI, menjadi anggota dari JP2GI. Jadi bersama dengan JP2GI, kita mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat, salah satunya dengan gerakan makan ikan untuk meningkatkan imunitas dalam melawan COVID dan stunting. Demikian pemaparan yang kami berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Deni atas presentasinya yang menarik. Di sini saya mencatat beberapa hal yang menarik buat saya ya Bu ya. Adalah perlu dilakukannya inovasi. Nah, tadi di awal-awal itu di awal itu kan ada presentasi dari Bu Kirana dan Bu Artati mengenai konsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini bisa dilakukan inovasi saat pandemi seperti ini, bagaimana mengkonsumsi ikan dengan cara yang enak, mudah, dan istilahnya tanpa ada kesulitan, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kirana dan Bu Artati. Nah, ini mungkin peluang ya Bu, di waktu masa pandemi ini, peluang yang benar-benar bisa dimanfaatkan ya Bu ya, istilahnya seperti ini ya Bu ya. Ya, baik Bu Deni, saya ada di sini di kolom chat ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Mohon untuk Ibu bisa menjawab. Ini dari Pak Nyoman Adiasa. Pak Nyoman itu bertanya mengenai sebentar ya Bu ya. Beliau bertanya. Mungkin ini, maaf, dari Pak Saiful dulu. Pak Saiful bertanya mengenai terkait dengan produk payu-payu dalam bentuk cookies misalnya, apakah nilai gizinya atau proteinnya masih bisa dipertahankan kandungannya dengan mungkin dengan ikan segar yang dikonsumsi itu, seperti itu Bu. Ya, Bu Deni, jadi oke, terima kasih pertanyaannya Pak Saiful. Jadi pada saat kita mesti memperhatikan ya Pak, pada saat kami mendapatkan ikan segarnya dan langsung di dalam pengolahannya, memang nilai gizinya tidak sebanding dengan nilai gizi pada saat kita konsumsi ikan segar. Tetapi tidak terlalu signifikan turunnya Pak. Ketika kami mendapatkan nutrition fact ya, mendapatkan hasil uji nutrisi dari Sukovindo, kami semakin yakin bahwa ternyata meskipun diolah dengan cara yang benar, dengan bahan-bahan yang baik, itu dia tetap bisa memberikan nutrisi yang baik untuk bisa dikonsumsi secara baik juga gitu. Jadi penurunan nilai gizinya tidak terlalu signifikan Pak. Seperti itu Bu Ana. Iya, baik. Mungkin itu ya Bu, artinya walaupun istilahnya kandungan gizinya tidak sama dengan ikan segar, pasti nggak sama ya Bu ya, karena betul. Proses pengolahan sudah mengalami proses pengolahan, terus kemudian sudah ditambahkan dengan ingredients lainnya gitu. Cuman istilahnya ya artinya hanya mengurangi sedikit, namun cara mengkonsumsinya aja yang mungkin menyenangkan gitu, istilahnya yang tadinya mungkin tidak dikonsumsi sama sekali, akhirnya mencoba untuk dikonsumsi ya Bu Deni ya. Betul, anak-anak jadi lebih suka, kan anak-anak suka nyemil ya Bu Ana. Ya, gitu. Jadi anak-anak tetap bisa anak-anak tetap bisa nyemil sehat. Bu Ana juga bisa nyemil sehat tanpa takut kegemukan Bu, karena di dalamnya kan gluten free. Kemudian itu pakai gula aren. Gitu. Boleh Bu, saya tunggu kirimannya ya Bu ya, kalau gitu ya Bu ya. Nanti saya baik. Ya Bu Deni. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai produk Ibu juga. Kenapa Payu-Payu tidak membuat ikan gabus itu untuk penderita penyakit gula? Karena kandungan albumin itu
untuk memutus penyakit gula atau diabetes. Nah, sekarang kan penyakit diabetes salah satu nih yang menjadi tantangan istilahnya untuk ya karena anak-anak sekarang kan nggak memandang usia, Bu. Maksudnya anak-anak sekarang pun juga sudah banyak yang itu terkena diabetes. Ya, silakan Bu Dani. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi kami mengolah abon ikan gabus itu bisa dikonsumsi untuk segala usia Bapak, termasuk yang memiliki beberapa penderita darah tinggi maupun diabetes. Tetapi kami tidak mau mengklaim itu untuk menyembuhkan ya, karena memang itu bukan ranah kami. Kami mengolah abon ikan gabus dari minyak kelapa, kemudian kami menggunakan garam rendah sodium dan natrium, sehingga itu sangat aman, tidak memicu seseorang untuk tekanan darah tinggi gitu maksudnya. Jadi itu bisa dikonsumsi untuk segala usia. Seperti itu Bu Ana. Kemudian nilai garamnya, nilai gula ya. Gulanya kami juga menggunakan gula aren. Yang tadi seperti saya sampaikan sama persis seperti cookies kami, itu kami menggunakan gula aren sehingga diabetes friendly, kemudian tekanan darah tinggi pun juga aman. Mungkin yang memiliki gagal ginjal ada masalah dengan kerja ginjalnya juga aman, bisa dikonsumsi dengan ikan gabus kami. Seperti itu, Bu Ana. Iya, betul Bu. Karena dengan saat masa pandemi ini memang sekarang kita lihat trennya adalah ke arah makanan yang ready to cook, ready to eat ya Bu istilahnya. Terus mereka juga maunya yang serba istilahnya semuanya serba mudah buat mereka seperti itu Bu. Baik, Bu Deni, terima kasih untuk presentasinya yang sangat menarik. Terima kasih.